Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja Mushola Nurul Huda yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak kelihatannya pada lemes, enggak semangat gara-gara nonton bola. Ya, jagoannya kalah Perancis, yang menang Argentina. Beli celana ke Pondok Pinang gitu ya. Akhirnya Argentina yang menang gitu ya. Tapi semuanya hanya hiburan ya Bu ya. Jangan dijadikan sesuatu kepentingan yang lain. Kunang-kunang binatang menyala di atas genting dekat kuburan. Siapa yang menang enggak jadi masalah. Yang penting masyarakat dapat hiburan gitu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, malam ini materinya spesial berkaitan dengan pergantian tahun, yakni tentang pentingnya memanfaatkan waktu, karena sebentar lagi kita akan ditinggal tahun 2002, akan datang tahun 2003, pergantian tahun Masehi. Sebenarnya saya sampaikan bahwasanya pergantian tahun atau acara tahun baru itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama kita. Enggak ada pahalanya sedikit pun kita merayakan tahun baru Masehi, karena itu bersumber bukan dari Islam tapi orang-orang di luar Islam. Tetapi kadang-kadang kita umat Islam lebih mementingkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama kita, tapi tidak mementingkan sesuatu yang justru ada hubungannya dengan agama kita, seperti tahun baru Muharram. Ya kan? Banyak diantara kita yang lupa, kadang-kadang lupa, nggak ingat. Tapi giliran tahun baru Masehi,
ya kan? Malam-malam pada masang petasan, pada jangwes. Hanya kayak Pak Trisno ya Pak ya, nggak usah beli-beli jangwes ke Glodok, ngapain? Ya, Pak Ustadz bagaimana kalau silaturahmi? Ya silaturahmi mah nggak apa-apa. Tapi kalau merayakan tahun baru semata-mata merayakan tahun baru itu tidak ada hubungannya dengan agama kita. Itu satu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, waktu dalam Al-Quran itu ada beberapa kata. Jadi Al-Quran menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan makna waktu. Di antaranya adalah ajal. Pertama ajal. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummatin ajalun, setiap umat punya ajal. Apa itu ajal? Batas umur. Tuh, batas usia kita. Setiap umat, setiap manusia punya ajalnya masing-masing. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundurin sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Karena yastakhirun memakai huruf shin. Kata ulama tafsir itu maknanya artinya sangat susah, sangat sulit untuk mengundurkan ajal. Kalau udah datang waktunya, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Kayak tetangga saya depan rumah, usianya masih 30 tahun lebih, ibu-ibu, anaknya masih kecil. Ya kan? Liburan, anak-anak sekolah, dia pulang ke Banten, bawa anaknya satu naik Grab. Sampai sono, sampai rumah, mau kencing, masuk ke WC, dalam WC kepleset, jatuh, kemudian meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak tahu kan, umur masih muda, belum usia 40. Padahal kalau ngedengerin kata saya tuh, itu nggak meninggal, Bu. Kalau dia masih denger aja omongan saya, nggak meninggal. Iya, kalau masih denger omongan nggak meninggal. Tapi udah mati yang nggak ngedenger, ya kan? Paham nggak, Bu? Paham ya? Belum. Kayaknya belum connect nih. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata ad-dahru. Ad-dahru. Sebagaimana firman Allah, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Saat itu ia manusia belum disebut dengan sesuatu, artinya manusia belum ada. Yang ketiga, waktu. Waktu, wau kopta. Waktu, artinya batas akhir pekerjaan, batas akhir peristiwa. Sebagaimana firman Allah, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Ya. Yang keempat, al-asr wal asri. Sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam keadaan merugi, baik jiwa raganya merugi karena menggunakan kata-kata al-insan. Tapi ada yang gak rugi hidupnya manusia. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Pertama, orang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Wa amilu. Kedua, yang gak rugi orang yang beramal soleh, orang yang sholat, puasa, zakat, sodako,
ngaji malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini nggak rugi, nggak akan rugi. Tuh, walaupun waktu berlalu nggak rugi, malah untung, dapat pahala yang banyak. Watawasau bil haqqi, watawasau bi sobri. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Artinya sampaikan kebenaran, sampaikan ilmu. Walaupun kita ilmunya cuma secuplik, tahu secuplik, sedikit, sampaikan aja. Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kita bisanya cuma satu ayat, sampaikan. Terutama kepada keluarga kita. Pulang dari sini nih ngaji, ntar kita diskusi sama anak kita. Tadi Pak Ustadz ngomongnya begini-begini. Nih nak, tahun baru mah nggak usah kita pasang-pasang petasan, beli-beli trompet apa, jangan. Itu kan trompet udah disedot dulu tuh sama tukang trompet. Iya, kalau mulutnya wangi, kalau bau jigong, ya kan kesian anak kita, iya kan? Iya, jangan dibeli, ya kan? Mendingan beli bakmi, ya kan, daripada beli trompet, kenyang. Iya Bang Darman ya. Watawasau bis sobri, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Watawa itu fiil mudhari, kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya yang berkesinambungan. Watawa, nah, itu artinya apa? Artinya kita saling nasihati itu nggak boleh berhenti, terus aja. Pak Edi ngajak orang ngaji, orang yang nggak mau, nggak apa-apa, besok ajak lagi, besok ajak lagi, besok ajak lagi, jangan pernah berhenti ngajak orang kebaikan, gitu. Mentang-mentang dia nggak ngaji, udah nggak usah, dia mah susah. Jangan, namanya hidayah nggak ada yang tahu, ya kan? Kali aja pas ketujuhnya kita ajak dia mau ngaji, ayo ngaji yuk, gitu. Kata Pak Edi, ntar ada nasi uduk, emang ada nasi uduk? Enggak ada ya? Enggak, saya mah bercanda doang ini. Ya, Pak. Ya, orang Belanda pakai baju merah. Kalau bercanda jangan marah. Baju merah pakai kacamata. Ibu-ibu tuh, jangan ada marah di antara kita. Pergi berendam ke pantai Carita, jangan ada dendam di antara kita. Ada lilin di atas kado, kenalin nih Ustadz kayak Aliando gitu. Ya, wal asri artinya allati waqa'a fihi harakatul insan, yaitu waktu terjadinya ada aktivitas manusia, waktu asar, awal asar itu. Ya, matahari udah mulai terbenam, itu namanya asri. Ini kita nih yang pada tua-tua nih, mohon maaf ya Bu, Pak. Ini udah waktu asar nih. Ya, maaf ya Pak Trisno ya. Waktu asar. Kalau Bang Randi ini masih waktu johor nih. Bang Agus ya, waktu johor. Pak Edi asar. Oh, maghrib. Udah maghrib. Ibu ya, nih kita nih yang muda-muda masih waktu johor menjelang asar. Makanya nggak usah lagi udah. Ya kita kemana-mana tahun baru udah banyak muhasabah, banyak hitung. Berapa banyak kebaikan yang udah kita lakukan selama setahun. Banyakan mana ingatnya sama Allah, apa banyakan lalainya. Nah itu ya, kalau banyakan lalainya berarti kita orang yang rugi. Kata Nabi, siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, nah itu orang yang rugi. Tuh, makanya harus ada penambahan ilmu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian mana yang sebenarnya waktu kita? Nah ini ya, mana yang sebenarnya waktu kita? Waktu yang sudah berlalu
Tes, tes. Tes, tes. Mana sebenarnya waktu kita manusia nih? Waktu kita yang mana nih? Nah, kita harus tahu nih. Waktu kita itu adalah ada 3 waktu. Yang pertama waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu itu bukan punya kita. Karena sudah berlalu. Sudah nggak ada lagi. Ya, mado mata. Sesuatu yang sudah berlalu sudah hilang. Dia nggak akan kembali lagi, Bu. Waktu yang sudah berlalu. Jadi waktu yang sudah berlalu dia nggak akan kembali lagi. Tuh. Waktu itu dalam hadis pernah ngomong. Waktu ngomong, ya benar Adam, ana khalqun jadid. Saya ini kata waktu adalah makhluk yang baru. Tuh. Wa ala amalika syahidun. Saya ini akan menjadi saksi kamu dalam kehidupan kamu, kata waktu. Maka faktani minni, manfaatkan aku, kata waktu, gunain. Jangan disia-siain waktu. Jadi kata waktu, faktani minni, manfaatkan aku, gunakan aku, jangan disia-siain. Waktu ini, aku ini, waktu kalau udah pergi, udah nggak akan kembali lagi. Nggak akan kembali lagi. Sampai kapan, Bu? Sampai hari kiamat. Nggak bisa waktu diputer balik. Nggak bisa. Fa inilah a'udzu ila yaumil kiamah. Karena sesungguhnya aku, kata waktu, tidak akan kembali lagi. Makanya waktu yang sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah mengisi waktunya dengan kebaikan. Tuh, rugilah manusia yang sudah meninggalkan, menyia-nyiakan waktunya. Contoh nih, kita waktunya ngaji nih hari malam Selasa, Bu, Pak. Kemudian kita nggak ngaji, kita di rumah. Maka waktu malam Selasa itu yang harusnya kita dapat ilmu, kita dapat keberkahan, keutamaan majelis taklim, majelis ilmu, kita nggak dapat. Berlalu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tuh. Padahal kalau kita ngaji, maka kita mendapatkan ilmu. Kedua, kita mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, dia datang ke Mushola Nurul Huda, niatnya semata-mata nuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang datang kemari sebenarnya lagi ngegampangin diri ibu, diri bapak menuju ke sorga. Tuh. Yang kedua, keutamaan ilmu. Ya kan? Keutamaan ilmu. Kata Nabi, orang duduk di majelis ilmu, maka duduknya dihargai seakan-akan dia duduk di taman-taman sorga. Masya Allah, Bu. Taman sorga. Enggak ada tempat yang paling indah kecuali taman sorga. Puncak enggak ada apa-apanya. Apalagi banyak gempa ya, Bu ya. Iya, ntar kesono gempa, longsor. Tuh. Makanya orang pada takut, pada kesono. Pertama takut sama bencana. Kedua emang enggak punya duit, bokeh. Gitu ya. Nah. Yang ketiga, orang nuntut ilmu itu, kata Nabi, maka dia akan diberikan, diliputi oleh para malaikat. Illa habbathumul malaika. Malaikat pada kumpul nih di sini nih. Cuma malaikatnya bentuknya cahaya, jadi nggak kelihatan. Coba kalau malaikat bentuknya kayak manusia, udah nggak muat kita desek-desekan. Ini aja udah sempit gitu ya. Apalagi kalau kita disediain bakso, umpamanya nggak kebagian, kita ya Pak Edi ya. Umpamanya nih ya, umpamanya Bu, umpamanya sediain lopis apa, nggak kebagian Patrisno kita, ya Kak, udah diambil semua sama malaikat. Malaikat kan makannya dikit, dikit lagi tumpah. Ya Allah, saking banyaknya.
Tuh kalah. Tuh. Terus wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang nuntut ilmu, Allah berikan hidupnya tenang. Tuh. Orang kalau hidupnya tenang, badannya sehat, darahnya juga nggak apa tinggi. Orang kenapa darah tinggi? Karena dia pikirannya tidak tenang. Tuh, minum obat nggak usah. Datang aja ke majelis ilmu, duduk aja, tenang, bahagia. Tuh, masya Allah. Coba kita kalau ke puncak, emang tenang sebentar doang, nyaman. Pulang aja, udah kesel lagi. Macetnya, ongkosnya, semuanya, capeknya. Tapi duduk di majelis ilmu, jangankan kita nulis, ya kan, kita nyender doang, kemudian kita tidur, itu pahalanya masya Allah. Laksana duduk di taman-taman sorga, masya Allah. Ya. Banyak sekali keutamaan orang yang menuntut ilmu, maka rugi waktu yang disia-siakan begitu aja. Waktu itu kayak es balok, kayak es batu, mau dipakai kek, enggak dipakai kek, waktunya tuh air tuh es mencair. Iya, waktu begitu juga waktu. Kayaknya nggak terasa ya Pak ya. Kemarin kayaknya baru 2002, iya. Baru besok udah 2003. Terang cepet sekarang waktu itu. Emang udah tanda-tanda hari kiamat. Waktu itu kata Nabi, la taqumus saatu, ya. Tidaklah datang hari kiamat kecuali waktu diperpendek. Kayaknya seminggu kayak sehari sekarang Bu ya. Iya, cepet banget. Kemarin baru ketemu sama Pak Trisno, sekarang ketemu lagi. Kayaknya baru seminggu ya, belum ya? Begitu. Ya Allah. Sebulan kayak seminggu. Iya tuh anak-anak nih, ini kecil nih. Dia dulu, ntar aja kita nggak ketemu. Tahu-tahu udah gendong anak. Udah gede, iya kan? Kemarin baru bayar kontrakan, sekarang udah ditagih lagi. Iya, ya cepet amat ya waktu ya. Ya kan? Masya Allah tuh waktu tuh. Ya kan? Baru belonjoran di Nurul Huda, di musola. Habis johor. Tahu-tahu udah asar aja. Ya kan? Saya cepet amat asar. Gitu. Kayaknya nggak ikhlas amat ya. Giliran puasa aja maghrib. Ditungguin. Ya kan? Kapan maghrib? Giliran hari biasa aja. Sholat udah asar aja. Kopi belum dibikin, belum diseduh. Tuh. Ya. Waktu begitu cepat berlalu. Yang kedua, ada waktu masa yang akan datang. Itu wal mu'ammalu ghaibun. Waktu itu gaib, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu nanti tahun 2003 kita ada apa enggak Bu? Masih ada apa enggak? Iya kan? Kita nggak ada yang tahu. Bisa juga kita ada, tapi dunia udah nggak ada. Iya kan? Bisa juga dunia ada, kitanya udah pulang ke Sukabumi. Alias suka sama bumi, kuburan, ya kan, suka sama bumi, maksudnya nggak balik-balik lagi. Nah, kita nggak tahu, umur nggak ada yang tahu. Tuh tetangga saya, ya kan, baru aja pulang liburan ke Kulon, tahu-tahu meninggal, dikabarin meninggal. Suaminya aja nggak tahu, suaminya nggak tahu, taunya pasti dikasih tahu. Ya, waktu yang lalu itu gaib, nggak ada yang tahu. Ya. Walakasa'atu allati angtapiha, dan waktu manusia yang sebenarnya adalah yang saat ini kita jalani. Nah ini nih, yang saat ini kita duduk di sini. Inilah waktu kita. Inilah yang harus kita manfaatkan. Tuh. Buat mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita, buat ngumpulin amal kita, kita nggak tahu. Tuh, jangan sampai nanti kita meninggal, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan salah, umur itu dikasih nggak cuma-cuma sama Allah. Ntar diminta pertanggungjawaban Pak, ya kan? Dulu kamu ngapain aja selama hidup dikasih waktu? Saya mah banyakan kongko di tiang musola Nurul Huda, umpamanya nih ya, umpamanya ya kadang-kadang tiduran doang, ya sembahyang kagak, umpamanya gitu. Nah itu ntar ditanya tuh waktu, ya kan, waktumu masa mudamu kamu habiskan buat apa? Waduh, jalan-jalan, nobar, ya nggak sampai pagi begitu. Tuh ya, buat apa lagi? Buat tidur,
nanti ditanya waktu kita. La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ihi sholin. Kata Nabi, tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum dia ditanya 4 hal. Di antaranya waktu. Tanya, umurmu kamu gunakan buat apa? Kata Allah. Tuh, buat berleha-leha, senang-senang, apa buat ibadah? Buat berbuat kebaikan. Ntar ditanya kita semuanya. Tanya. Yang paling parah ditanya apa? Harta, Bu. Pak, harta ditanyanya 2 kali. Depan belakang ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan harta dan dibelanjakan kemana harta itu? Jadi dari mananya, kemananya ditanya. Makanya orang kaya masuk surganya belakangan. Tuh, kalau orang susah itu masuk surganya duluan. Tapi kalau nggak sembahyang tetap aja neraka, ya kan? Tuh, makanya Nabi Sulaiman masuk surganya belakangan karena harus menghadapi tim BPK audit. Tuh, para malaikat lagi ngaudit hartanya dari mana. Hartanya kamu dari mana? Hartanya, hei, coba Paul, apa namanya? Saya dapat dari korupsi. Terus dibelanjakan kemana? Saya berangkat umroh sama keluarga. Tuh, ini ntar ditanya. Ya umrohnya enggak mabrur, tapi kabur. Umroh kabur. Hartanya dari jalan yang haram. Nggak boleh. Tuh ditanya, ya Allah, umur kita, waktu kita, harta kita ditanya. Kalau punya ilmu, ilmunya ditanya. Dulu kamu dapat ilmu, kamu amalkan buat apa? Buat nyari duit, apa buat perjuangan, buat ngajak orang kebaikan. Nah, ditanya semuanya. Ya, hati-hati tuh. Ya, waktu. Nah, waktu yang sudah berlalu dia tidak akan kembali lagi. Makanya di awal tahun nanti penghujung nih, ini Desember ya, udah masuk Desember ya. Ini udah waktu sebentar lagi Januari. Maka kita harus punya komitmen. Kita harus punya niat yang kuat. Kalau bisa tahun 2023 harus lebih baik daripada tahun 2022. Dalam apa? Dalam ibadah kepada Allah. Tuh. Udah jangan lagi disia-siain. Sholat yang dulu kita tinggal, jangan lagi tinggalin. Kemarin sholat sering bolong-bolong. Sholatnya jarang. Tahun 2002 maka harus punya komitmen. Tahun 2003 saya pokoknya sholat saya nggak mau tinggal. Sebab sholat itu hukumnya wajib, ditinggalkan hukumnya dosa besar sholat. Tuh, dosa besar ninggalin sholat. Tuh, bahkan seringan-ringannya dosa. Kata Nabi, wa inna ahwana min ahli nar. Sesungguhnya seringan-ringannya siksa para ahli neraka nanti tuh, kata Nabi, la rojulun yudau ahmasi kodamain. Seorang laki-laki berdiri, kemudian kakinya, lututnya, tumitnya diletakkan kayak batu kecil, kayak pentol korek, tapi diambilnya dari neraka. Pentol korek dari neraka, disuruh injek sama dia dua-duanya tuh. Seketika ketika dia nginjek, kemudian palanya kemudian ngebul. Saking panasnya itu, batu yang kecil ngebul. Kayak orang habis pedi nyeduh kopi. Ngebul, keluar asap. Atau kayak ibu-ibu yang suka makan kue putu, tau kue putu? Yang bunyi wing 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 wing, yang suka lewat ngeng tuh. Ya kan tuh kalau udah matang kan ngebul. Nah kayak begitu tuh. Nah kata orang itu, inilah seberat-beratnya dosa. Tapi kata Nabi, tidak. Ini adalah seringan-ringannya dosa. Umpamanya ini hanya dosa bohong. Dosa bohong. Kita disuruh nginjek batu, ngebul pala kita, polo kita ngebul. Auzubillah min jalik. Apalagi ninggalin sholat. Pak Ustadz, kalau kesiangan gimana sholat subuh? Saya kesiangan mulu, jam 6 baru bangun. Jangan jadi kebiasaan. Kalau sekali-kali mah wajar. Ya, wajar. Tapi kalau setiap saat, nggak boleh hukumnya. Ya, Mbak, Bu, nggak boleh. Jadi waktu, jangan ada hal-hal, jangan ada waktu yang nggak ada kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Tahun 2023 kita harus punya komitmen. Saya akan berbuat baik walaupun sekecil apapun.
Contohnya apa? Mindahin paku dari jalan. Udah, mindahin jarum. Atau mindahin ada apa di jalan yang mengganggu orang. Itu aja juga Masya Allah, itu kebaikan. Tuh. Senyum. Senyum aja senyum. Senyum. Senyum itu ringan. Tapi pahalanya besar. Orang Nabi tabasuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Masya Allah. Jadi kalau ketemu orang Bu, jangan cemberut mulu, iya kan? Tapi harus senyum. Senyum itu matanya agak sipit, Bang Darman gitu tuh. Nah, pipinya ditarik ke atas, dua-duanya harus sejajar. Nih kalau kata orang apa tuh namanya motivator ya, motivator apa yang suka di TV. Nah kita diajarin senyum gitu tuh, senyum jangan senyum melotot gitu tuh, itu bukan senyum namanya, marah-marah tuh gitu tuh. Jadi sejajar, pipi kanan pipi kiri sejajar, jangan dingdek, tahu dingdek. Nah, jangan satu doang yang naik. Kalau begini nih itu bukan senyum Pak Kusno, itu namanya setruk. Setruk penyakit yang berat ya. Segerobak aja berat, apalagi setruk ya. Jadi waktu kita gunakan, makanya Nabi pernah mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, iktanim homsan qabla homsin. Ingat yang kelima sebelum datang yang 5. Tuh Bu, ingat gak Bu yang 5 Bu? Nah Ibu mah ingatnya gaji doang, ya gak? Gaji suami. Ingat yang 5 sebelum yang 5. Coba ibu-ibu tanya, nggak ada yang tahu Ibu ya. Tuh, tapi kalau duit mah ingat. Nah, ini apaan Bu kalau begini Bu? Salah, masa ini duit? Ini apa? Tangan saya lagi begini, wah benar-benar matanya hijau ya. Gini aja duit. Ya. 5. Di antaranya adalah kata Nabi, sababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Kalau hari ini kita masuk masa muda nih, ya, kayak anak-anak muda nih, pada masuk masa muda, ya kan? Kayak si Rehan, dia masa muda, dia masuk masa muda, berarti si Rehan masih ada peluang masuk masa tua. Ya kan? Dia masih ada peluang masuk masa tua. Ya, tapi yang tua, mohon maaf nih ya. Mohon siapa yang tua ya? Pak Trisno mamanya. Ya, yang sekarang udah tua, maka enggak ada peluang masuk masa muda. Enggak ada balik lagi. Pengen muda enggak bisa. Pak RT Ismail ya kan? Pengen muda lagi enggak bisa. Enggak bisa diulang. Saya ulang. Ya. Nah, sekarang adalah apa yang kita lakukan di masa muda kita. Apa yang kita lakukan di masa tua sekarang nih, itu adalah buah hasil daripada yang dulu masa muda kita lakukan. Nanam mangga, buahnya mangga. Nanam rambutan, buahnya rambutan. Tuh. Jadi kita sekarang yang tua memetik hasil dari dulu ketika masih muda. Kalau masa tuanya dia males banget ngaji, kalau tuanya males sholat berjamaah, males silaturahmi, maka jangan heran karena dia waktu muda dia nggak mau ngaji, dia nggak mau sholat berjamaah, maka tuanya yaitu hasilnya itu. Jadi jangan heran orang mudanya nggak hobi ngaji, mudanya nggak mau ke musola, ya tuanya juga nggak mau. Maunya kapan? Ntar kalau udah mati, minta dibawa ntar kalau bapak mati, tolong dibawa ke musola, bilangin Pak Edi suruh sholatin bapak. Padahal dia nggak pernah ke musola. Tuh, itu sama dengan ayam. Ayam nggak pernah masuk ke musola. Tapi ayam bisa nggak masuk ke musola? Bisa, kalau ayamnya dimasak. Ya kan, dipotong 4, ditaruh di besek, dibawa ke musola. Tuh, ke ayam baru masuk ke musola.
Tuh makanya ibu-ibu saya mah sama besek agak kurang doyan. Iya kemarin kan dapat besek tuh semalam tuh dapat besek bu. Pagi-paginya saya angetin di panci. Masa anak bini saya nggak ada yang mau makan? Iya besek. Iya saya angetin. Lah kok nggak matang-matang? Ternyata yang saya angetin besek. Nasinya udah habis malam. Tuh. Ya. Jadi nah, yang kedua diantaranya adalah sihataka qabla sakomik. Sehatmu sebelum datang waktu sakit ya Allah. Hati-hati kalau udah sakit mah ngapa-ngapain udah susah bu ya. Kaki nih pada sakit ya Allah. Waktu muda sehat jarang ke musola, jarang sholat. Nih harus komitmen. Tahun depan pokoknya saya dikasih sehat sama Allah, saya harus gunain benar-benar buat ibadah sama Allah. Jangan apa saya tinggalin, rugi. Apalagi kayak orang berjamaah sholatnya. Dia datang ngambil wudhu di rumah, dia jalan aja. Kata Nabi, satu langkahnya diberikan satu derajat, diangkat derajatnya sama Allah. Satu langkah dia jalan, kemudian plus dengan Allah berikan dia satu pahala. Masya Allah, kalau perjalanannya jauh ke masjid, maka makin banyak derajat dan pahala yang dia dapat. Masuk kemudian ke musola, dia duduk, malaikat pada perebutan. Untung malaikatnya nggak pada berantem. Kenapa? Malaikat pada mau ngedoain orang ini. Oh, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa bapak ini nih. Ya Allah berikan rahmat ya Allah. Tuh, doanya malaikat. Tuh, maka peluang diterimanya lebih besar sama Allah. Masya Allah duduk. Kemudian nunggu sholat. Kata Nabi siapa orang yang nunggu sholat, maka dia dihitung pahalanya seperti sedang sholat. Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Kemudian kita nggak sholat, kita nggak ke musola, maka hilang nggak kira-kira tuh keutamaannya? Hilang nggak pahalanya? Hilang, berlalu. Waktunya udah nggak ada. Tinggal penyesalan. Di mana nyeselnya? Ntar di Sukabumi alias di kubur. Iya kan? Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo aku minas sholin. Kata ahli kubur nih di Hutan Jati nih, di Tegal Alur. Coba deh Bu kalau Ibu iseng-iseng, Ibu tanya, pada nyesel? Gitu. Nyeselnya kenapa? Laula akhortani ya Allah, sekiranya bisa diundur ya Allah mati. Diundur ya Allah. Saya pengen hidup seminggu aja ya Allah. Seminggu aja deh ya Allah, nggak usah sebulan, seminggu. Itu orang kalau Allah kabulin tuh, dia hidup seminggu, dia pulang ke rumahnya, itu dia nggak bakalan pulang ke rumah. Dia tahu dia akan berangkat ke musola, ke masjid di mana aja. Dia samperin, pokoknya dia mau ibadah. Wa aku minas solihin ya Allah, saya pengen jadi orang soleh. Kalau dia punya harta, hartanya dia nggak tumpuk. Dia punya kontrakan, semua kontrakan ditendang sama dia. Alias dijual, maksudnya ditendang. Oh, jual. Oh, Masya Allah. Dia udah tahu nyeselnya. Ntar nyeselnya mah kita dikubur. Makanya sayang kalau waktu kita nggak manfaatkan. Sehat itu nikmat yang sangat penting. Gitu ya. Tanpa nikmat sehat, maka tidak ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Walaupun makanan di depan enak, tapi kalau kita sakit, ya Bu ya, maka semua rasanya pahit, enak. Oh. Walaupun kita punya mobil Mercy, kita sakit sama aja naik Mercy sama naik bajai. Gitu. Kenapa? Karena kondisinya sakit. Makanya kata Nabi, manfaatkan waktu sehatmu, silaturahmi gitu. Banyakin silaturahmi, banyakin ngaji selagi ada waktu masih muda nih, pada muda-muda nih. Nanti jangan sampai nyesel ya Allah kalau udah meninggal, sayang waktunya. Ya. Kemudian waginaka qabla fakrika. Kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu, fakirmu. Miskin sama fakir beda ya. Kalau miskin mah masih punya penghasilan, walaupun kurang. Tapi kalau fakir itu udah bener-bener nggak punya apa-apa. Itu namanya apa?
fakir ya Allah. Tadi sore ada orang jualan sendal, datang ke rumah saya nawarin ke istri saya lagi ngejemur. Bu, tolong bu beli sendal saya ya bu. Saya dari pagi nggak makan, belum ada yang beli. Mukanya udah pucet banget, PRT. Udah pucet kayak orang sakit tipes. Anak muda tuh belum makan kata dari pagi. Sendalnya nggak laku udah bu beli bu. 75.000. Tawar 50 ya bang. Ya udah nggak apa-apa dah. Saya yang penting buat makan. Karena istri udah punya, saya udah punya sendal, kan kita nggak enak ya. Akhirnya kita panggil aja tuh tetangga kita. Tuh Bu Bambang namanya, Bu Bambang ada sini Bu Bambang ya. Bu Bambang, iya ada tetangga saya Bu Bambang. Panggil. Nah, nggak ada Bu Bambangnya, ya kan? Ya udah panggil Poida, Poida dipanggil. Poida tuh pilih itu sendal tuh. Ini saya beliin. Tapi saya udah pada punya sendal. Kesian ini orang mau makan, gak punya duit. Tuh. Itu kalau udah susah begitu ya Allah. Makanya ketika kaya kita ingat ketika kita susah. Tuh. Orang duit banyak bisa beli apa aja bu, tapi belum tentu bisa makan apa aja, ya kan? Iya. Kalau orang kaya nih biasanya duitnya banyak, ya makannya pakai sayur bening, ya kan? Kadang-kadang nasi aja udah nggak boleh, suruh makannya kentang, nggak boleh pakai garam, nggak boleh pedas, nggak boleh asin, nggak boleh. Lalu makan apaan begitu, ya kan? Tuh duitnya jadinya nggak kepake. Rumah tingkatnya 3, ya kan? Tapi nggak pernah naik ke atas. Kenapa? Udah kaki udah leglok, ya kan? Nggak bisa. Tuh. Makanya saya nggak pernah naik ke atas rumah bu. Habis rumah saya nggak tingkat. Jadi saya naik ke genteng, nggak jadi saya. Nih yang pada masih muda ya Pak Trisno ya, dengerin dulu ujungnya Pak kalau saya ngomong, gitu ya. Ya. Jadi orang punya rumah, ya kan, rumahnya banyak. Bogor bu, itu di Bogor yang orang Jakartanya nggak pernah ngelihat, dibiarin aja. Kenapa? Karena orangnya udah pada sakit, udah nggak bisa jalan kemana-mana. Baru jalan kena angin ampek, ya kan? Baru jalan bengek. Sekarang tuh. Makanya akhirnya yang pakai siapa? Ya orang-orang Bogor lagi aja yang pakai tanah itu. Begitu. Makanya ketika kaya kita gunakan kekayaan kita buat beramal. Maka momentum pergantian tahun baru sesungguhnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan agama kita. Enggak ada pahalanya sama sekali. Jadi enggak perlu kita meraya-rayakan dengan beli trompet, pasang petasan dan yang bikin bising. Tidak. Ya, tapi kita gunakan buat muhasabah, buat menilai diri kita. Kira-kira udah banyak kebaikan kita, apa banyak dosa-dosanya. Tuh. Jadi komitmen tahun 2003 jangan lagi kita tinggalkan kebaikan-kebaikan. Ngaji terutama jangan kita tinggalin. Kondisi apapun kalau memang ada waktunya ngaji. Tuh, ya Pedi ya. Iya ngaji. Jangan mau ngaji ngantri bensin. Waduh 2 jam Pak ngantri bensin. Di pom saya nggak bisa ngaji ke rumah Pak Ustadz. Terus Pak Pedi ngisi pul enggak 10.000, 10.000 2 jam 10.000. Maaf ya Pedi ya bercanda ini mah. Ya. Nah, jadi kita manfaatkan waktu, ya kan? Harus ngaji. Tuh, ada orang mau ngaji nungguin orang nggak ada yang datang. Iya kan Bang Agus kemarin ya kan sendiri aja sampai jam 10 malam. Ya, mau ke rumah saya nggak jadi habis nggak ada orang. Nah, tapi insya Allah Bang Agus pahalanya udah dapet karena udah niat begitu. Ya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada langsung doa. Ayo. Ini mah ini ceramah lepas aja ya. Udah nggak apa-apa deh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagus banget pemaparan yang tadi. Saya mau bertanya ada dua hal. Yang pertama terkait surat Al-Asr, wal Asr. Kalau boleh tahu tafsirnya mengapa Allah pilih kata asar gitu. Kenapa enggak wal wakti demi waktu atau was subhi, wal fajri dan seterusnya. Dan dikaitkan dengan kok manusia rugi dengan kata-kata al-asr tadi gitu. Manusia rugi tapi kata yang dipilih adalah wal asr. Yang kedua terkait dosa tadi, Ustaz, bagaimana kita tahu bahwa dosa itu ini dosa besar dan ini dosanya kecil. Ini dosa kecil. Penjelasannya seperti apa sih? Bedanya di mana besar dan kecil itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata wal asri itu memang dipakai di dalam Al-Quran, wal asri, kata ulama, karena wal asri itu artinya menjelang waktu asar. Jadi orang sudah melakukan segala aktivitas, jadi tinggal akhirnya aja. Jadi kalau pakai waktu walaili malam ya kan nggak cocok. Kalau asar kan berarti memang udah terakhir, udah masa-masa mau selesai. Jadi kalau udah masa-masa selesai, dia masih terlena juga, enggak memanfaatkan waktu, maka dia rugi. Dan yang rugi siapa? Ya kita manusia, al-insan. Kenapa pakai kata al-insan? Kenapa enggak pakai kata bashar? Bashar artinya fisik. Ya kan? Kenapa enggak pakai Bani Adam, keturunan Adam? Karena al-insan itu maknanya adalah manusia secara keseluruhan jiwa dan raganya. Rugi manusia, kecuali tadi itu 4 hal ya. Beriman, beramal soleh, saling nasihat, menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Terus yang kedua tadi, dosa besar itu ada keterangannya di dalam hadis Nabi, dosa-dosa besar, dan juga ada keterangan tentang dosa-dosa kecil. Bisa juga kemungkinan kalau dosa besar itu kan mungkin tingkat perbuatannya, efeknya yang begitu besar. Sedangkan yang kecil mungkin karena efek dampaknya yang kecil. Begitu. Ya Bang Diki ya. Ada di hadis Riyadhus Shalihin tentang macam-macam dosa besar. Atau buka aja di Google. Hadis-hadis yang berkaitan dengan dosa besar, dosa kecil. Ntar keluar semuanya tuh. Ya. Jadi demikian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma agnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamina bil afiyah. Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira wa qalban syakira. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.